Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, kembali lagi di episode terbaru yang akan ngobrolin satu hal yang menarik banget pastinya, yaitu kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Menurut Cleverism, sebuah platform AI-driven job board, public speaking dianggap sebagai skill yang bisa digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum. Public speaking ini kadang masih dianggap sepele, tapi sebenarnya punya manfaat yang luar biasa banget nih untuk kehidupan kita. Ketika harus berbicara di depan umum, kadang kita merasa gugup karena kurang persiapan dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya apa yang ingin disampaikan menjadi kacau balau. Lantas, bagaimana kiat-kiat ampuh mempelajari public speaking? Bagaimana perubahannya dalam era yang serba digital saat ini? Dan kita bakal ngobrol banyak bersama Cut Jihan Syafira, wisudawan terbaik FISIP UI 2021, dan Jihan ini juga pernah menjadi official delegation to Harvard National MUN USA 2020 dan di berbagai negara lainnya seperti Spanyol dan juga Australia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bincang-bincang santai Muhammad Kanzia, co-produser Medio Podcast Network bersama Cut Jihan berikut ini. Halo semua, kembali lagi di Podcast Obsesif dan seperti biasanya hari ini kita bakal ngomongin soft skills yang bakal membantu kita ke depannya untuk menghadapi perkembangan zaman. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan Kak Cut Jihan Syafira, wisudawan terbaik FISIP UI 2021 yang pernah menjadi official delegation to Harvard National MUN USA 2020 dan berbagai negara lainnya. Welcome to the podcast, Kak Jihan. Hello, thank you so much for having me. It's such a pleasure. Apa kabar Kak Jihan? Baik? Alhamdulillah baik, tapi mungkin cuaca lagi kurang mendukung. Kayaknya semua orang lagi pada sakit ya. So, aku termasuk pada sakit ini. Jadi nanti kalau in the middle of the podcast, kalau aku sleep dan batuk-batuk, I'm very sorry, but let's just make it happen. Dan semoga it's gonna be a very interesting podcast that we have today. It will, I'm pretty sure it will. So, mari kita mulai dengan benefits dari public speaking yang Kak Jihan sendiri mungkin rasain nih. Kayaknya karena semua orang tuh udah tahu ya public speaking itu kayak gimana. Menurut kajian sendiri, peran dari public speaking itu kayak gimana, Kak? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat peran public speaking ya, ini speaking in terms of my experience dan juga generally aku melihatnya seperti apa. Kalau aku pribadi sih sebenarnya to sum up dalam satu kalimat pendek, it literally changed my life. Mungkin awalnya itu nggak kerasa mengubah hidup karena prosesnya nggak secepat itu. Ini kan bukan abrakadabra tiba-tiba kita jadi the best public speaker in the world, menang kesana kemari. Enggak kan, pada awalnya itu memang ini cuma another skill yang kayaknya orang pikir lo cuma bisa ngomong doang gitu. Mungkin pernah dengar kayak gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku kembali merefleksikan kan, untuk aku pribadi, public speaking ini benar-benar mengubah hidup aku. Waktu aku SMA, mungkin aku karena seneng ngomong dan aku sering ikut lomba debat, orang-orang jadi percaya gitu untuk misalnya menyuarakan ide atau aspirasinya lewat aku, lalu aku yang ngomong misalnya ke tim sekolah. Terus dari situ aku terpilih jadi ketua OSIS, dan aku juga karena sering ngomong di depan anak-anak sekolah kan jadi ketua OSIS, I think I have the skill to speak in front of people gitu. Jadinya aku ikut lomba speech, menang, ikut lomba debat, akhirnya aku jadi explore. Selama di kuliah juga, aku melakukan hal yang sama gitu. Aku explore kegunaan public speaking apa. Jadi kalau aku pribadi, it literally changed my life. Walaupun nggak 1, 2, 3 dalam jentik jari tiba-tiba jadi sesuatu yang besar, it takes time. Tapi kalau kita konsisten, aku ngerasa untuk aku pribadi, it literally changed my life. Tapi kalau misalnya kita bicara soal secara umum gitu ya, generally kayak apa, aku ngerasa public speaking itu penting untuk semua orang. Karena kalau aku lihat gitu, teman-temanku misalnya orang-orang yang ada di sekitar aku, ketika mereka punya skill public speaking, mereka itu jadi high achiever, orang-orang yang
berprestasi di banyak bidang, nggak cuma satu bidang gitu, bisa ke bidang mana aja. Kenapa? Karena aku rasa public speaking ini involve banyak skills yang lain. Kan kalau kita ngomong itu bukan sekedar ngomong kan, kita ngomong itu menyampaikan ide. Ketika kita menyampaikan ide, kita perlu berpikir, kita perlu riset misalnya, atau kita perlu menstrukturkan pikiran kita gitu loh. Jadi pada akhirnya juga butuh skill analytical thinking, kemampuan menstruktur pemikiran dan sebagainya. Jadi rata-rata memang orang yang punya kapabilitas public speaking jadi high achiever, orang-orang yang prestatif baik di kampus atau di tempat lain. Dan aku ngerasa ini sangat-sangat beneficial untuk secara akademis, tadi kan sudah aku jelaskan gitu, kayak kita presentasi di kampus dan sebagainya. Yang kedua juga untuk misalnya karir secara profesional gitu. You will never be a leader if you cannot talk in front of people. Karena leader itu perlu memberikan influence kan kepada orang lain. Makanya kalau kita mau sukses di karir, kita butuh yang namanya kemampuan public speaking juga gitu. Terus yang terakhir juga aku rasa secara personal, public speaking ini juga penting gitu. Aku ingin menjelaskan sedikit gini sih, banyak orang salah kaprah nggak sih? Orang pikir public speaking itu secara sempit, cuman ketika kamu berdiri di depan 2 orang atau lebih dan kamu ngomong. Menurut aku itu terlalu sempit untuk mendefinisikan public speaking. Aku personally merasa definisi public speaking itu adalah iya kita bicara di depan publik, tapi nggak harus bicara di depan orang yang ramai gitu. Bisa jadi kamu bicara dengan 1 orang aja, kamu berhasil. Kamu bicara dengan orang yang lain, kamu juga berhasil. Itu tandanya kamu bisa bicara dengan siapapun, dalam keadaan apapun. Menurutku itu skill public speaking. Ketika kita bisa bicara kepada publik, baik itu berdua doang, bertiga, berempat, berlima, tapi kamu bisa bicara dengan siapapun. Sebenarnya itu menurutku public speaking. Makanya secara personal pun itu menjadi hal yang penting kan. Sesimpel kayak misalnya nih, kamu ngobrol sama cewek yang lagi kamu deketin gitu kan. Kamu juga kan harus bikin dia nyaman, kamu juga harus bikin dia senang ngobrol sama kamu juga harus membuat dia ngerti apa yang kamu obrolin. Jadi itu juga sebenarnya public speaking ya, kamu bisa talk to anyone. Makanya aku rasa ini skills yang penting baik secara akademis, profesional dan juga personal. So I think it's definitely life changing dan juga aku ngerasa ini skills yang perlu dipelajari gitu.